Tingginya curah hujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada awal Februari lalu tak hanya menyisakan masalah di pemukiman warga, tetapi juga di tempat pemakaman umum. Di Bekasi, Jawa Barat misalnya, akibat hujan yang terus mengguyur dan menyebabkan aliran sungai semakin deras, sejumlah makam di tempat pemakaman Pancaran Tridharma, Bekasi Utara, mengalami longsor. Longsor sepanjang 20 meter menyebabkan 7 makam hanyut terbawa air. Selain itu, 2 makam yang terletak di tepian sungai juga mengalami longsor sedalam 10 meter. Pencarian tulang belulang pun dilakukan sebagai upaya penyelamatan agar tulang tidak terbawa arus air. Jika intensitas hujan terus meningkat, tepian makam diperkirakan bisa terus tergerus aliran sungai. Pengelola makam pun berencana memindahkan makam ke Cibarusa, Kabupaten Bekasi untuk mengantisipasi meluasnya longsor susulan. Selain membawa dampak buruk di tempat pemakaman Pancaran Tridharma, hujan lebat pada awal Februari lalu juga menyebabkan ribuan makam di TPU Perwira, Kota Bekasi terendam banjir. Hujan lebat yang turun di wilayah Bekasi menyebabkan area pemakaman seluas 12 hektar ini terendam air hingga sedalam 80 cm. Rendamnya makam menyebabkan jenazah yang akan dikebumikan di TPU tersebut terpaksa dialihkan ke TPU lain. Selain itu, para peziarah yang ingin mengunjungi makam pun terpaksa pulang dan berdampak pada menurunnya omset pedagang bunga. Di Jakarta, hujan lebat pada awal Februari lalu juga menyebabkan ribuan makam di TPU Karet Bifak terendam banjir setinggi 70 cm. Kontur permukaan tanah yang cekung ditambah dengan buruknya sistem drainase membuat genangan air di pemakaman semakin parah. Tak sedikit ahli waris yang akhirnya membatalkan kunjungannya ke TPU Karet Bifak akibat banjir ini. Banjir di TPU kelas A A1 ini memang kerap terjadi saat hujan lebat. Biasanya banjir akan segera surut jika air di kanal banjir barat mulai surut. Namun, penyedotan air yang dilakukan ternyata tidak mampu membuat banjir surut dengan cepat. Masalah di pemakaman pun tak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir. Permasalahan sepele yang terjadi antar warga pun bisa menyebabkan pembongkaran sejumlah makam. Di Dusun Lauk Lorong, Desa Talam, Kecamatan Saronggi, Sumeneb, Jawa Timur, pembongkaran 12 kuburan tua dilakukan atas permintaan warga Dusun Polai, Desa Juluk, Saronggi. Pertengahan Februari lalu, pembongkaran makam dilakukan akibat masalah sepele. Ibu Subandi, pemilik lahan kuburan terlibat adu cekcok mulut dengan Sundiah selaku pihak ahli waris. Adu mulut terjadi saat Sundiah tanpa sengaja tersenggol Ibu Subandi saat membawa rumput. Pembongkaran makam membuat geger warga sekitar yang berdatangan untuk menyaksikan dari dekat. Setelah mediasi yang alot, kedua belah pihak akhirnya berdamai dan pemilik lahan bersedia mewakafkan tanah pemakaman umum tersebut secara tertulis. Seiring perkembangan zaman dan tingginya kebutuhan akan pemukiman, lahan pemakaman semakin sulit didapat. Di Jakarta misalnya, lahan pemakaman yang semakin sempit menyebabkan harga yang dipatok pun cukup tinggi, yaitu berkisar antara 3 hingga 5 juta rupiah belum termasuk biaya bulanan. Padahal, harga yang sudah dibayar tidak menjamin jika makam tidak akan mengalami masalah. Tanah longsor dan kebanjiran jadi contoh masalah yang kerap terjadi di tempat pemakaman umum. Bersantai di pinggir kolam sambil menikmati pemandangan alam. Mungkin Anda pikir saya sedang berada di sebuah hotel atau tempat wisata. Padahal ini adalah tempat pemakaman. Jika biasanya di tempat pemakaman biasa kita hanya bisa melihat hamparan nisan dan gundukan tanah, di sini kita bisa melihat pemandangan yang jauh berbeda, bagaikan bumi dan langit. Pemakaman yang terletak di Kabupaten Karawang Barat ini memang dikenal sebagai tempat pemakaman mewah bagi kaum berada. Berbagai permasalahan yang terjadi di tempat pemakaman umum seperti banjir atau penggusuran sangat kecil kemungkinannya terjadi di tempat pemakaman mewah ini.
Tak hanya makam saja yang tertata rapi, pengelola pun menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk pengunjung maupun peziarah. Salah satunya restoran khas Italia yang sengaja dibangun tak jauh dari area pemakaman. Ya, menyantap makanan lezat di tempat yang nyaman dengan pelayanan prima tak akan bisa ditemukan di tempat pemakaman biasa. Selain dimanjakan dengan makanan lezat, mata pengunjung pun juga dimanjakan dengan pemandangan makam yang rapi. Hamparan hijau rumput di perbukitan berbanding terbalik dengan pemandangan makam yang biasanya tidak beraturan dengan ukuran nisan bervariasi. Ya, kalau biasanya kuburan identik dengan sesuatu yang menyeramkan, di tempat pemakaman mewah ini justru sebaliknya. Kita cuma bisa lihat pemandangan indah ini yang bisa dilihat lewat mobil sewaan ini. Tak heran jika akhirnya harga yang ditawarkan pun jauh lebih mahal, berkisar antara puluhan juta hingga miliaran rupiah. Harga yang dipatok untuk mendapat lahan pemakaman berbeda-beda tergantung lokasi dan ukuran. Untuk lahan pemakaman single ini misalnya, dibanderol dengan harga 11 hingga 27 juta rupiah. Sementara untuk makam semi-private yang berisi 2 makam ini, harga yang harus dibayar berkisar antara 80 hingga 280 juta rupiah. Untuk makam privat yang berisi 2 makam atau lebih dan dibatasi dinding pemisah, harga yang dipatok berkisar antara 400 hingga 4 miliar rupiah. Untuk yang termahal, fasilitas yang didapat tempat pemakaman pun berbeda, yaitu adanya atap dan nisan di area pemakaman. Area Peak Estate ini dibanderol dengan harga 2 hingga 3 miliar rupiah. Harga yang fantastis untuk sebuah area pemakaman. Tak hanya pemakaman di dalam tanah, abu jenazah juga bisa dititipkan di tempat pemakaman yang sudah beroperasi selama 7 tahun ini dengan harga sebesar 30 juta rupiah. Harga yang dibayar pun sebanding dengan pelayanan yang diterima. Di tempat pemakaman biasa, keluarga ahli waris harus membayar retribusi setiap 3 tahun dan biaya perawatan. Sementara di tempat pemakaman mewah, biaya yang dikeluarkan berlaku seumur hidup plus perawatan makam. Meskipun terbilang mahal, tempat pemakaman mewah ini tak pernah kehabisan pembeli. Lahan-lahan kosong yang belum terisi pun sudah banyak yang dipesan oleh masyarakat. Penjualan daripada San Diego Hills sampai saat ini 90% itu pre-need. Jadi memang mereka udah membeli tapi belum digunakan. Jadi memang yang Bapak lihat itu kosong tapi itu semuanya udah sold out. Pemakaman rapi tanpa embel-embel nisan berukuran besar seperti ini mengadopsi sistem pemakaman di Amerika Serikat. Namun, fasilitas tambahan yang diberikan merupakan penyesuaian dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Orang Indonesia setiap pemakaman mungkin yang datang bisa 500, ada yang 2000. Di Amerika tuh impossible seperti ini. Paling juga keluarga datang atau 10-20 orang. Belum ditutup lahannya keluarga udah tinggalkan, tapi di Indonesia enggak. Tempat bertemu di antara keluarga, sanak saudara, kenalan-kenalan ya kan, karena ini mengantar atau merespek orang yang mereka cintai terakhir kalinya. Di Jakarta, area pemakaman semakin sempit setiap harinya. Sementara di tempat pemakaman swasta ini, pembeli tak perlu khawatir kehabisan tempat karena dari 350 hektar lahan, baru 10% saja yang digunakan untuk area pemakaman. Keberadaan tempat pemakaman yang dikelola swasta semestinya bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk menyediakan lahan pemakaman yang layak tanpa perlu berurusan dengan para calo. Karena sejatinya, makam adalah tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang kita kasihi.